Kita baru aja kedatangan sebuah mechanical gaming keyboard dari Logitech Indonesia. Dan ini adalah Logitech G413 SE versi yang TKL. Karena memang G413 SE itu ada yang versi full size-nya, bre. SE ini tidak ada kepanjangannya, saya tanya sama Logitech. Jadi kemungkinan besar SE ini bisa jadi super ekonomis atau special edition, kita nggak ada yang tahu. Dan kalian tahu sendiri bahwasanya sekarang tuh Logitech tuh kayak baik banget gitu loh. Bikin produk yang harganya itu sekarang udah mulai terjangkau. Contohnya kayak Logitech G435 kemarin, headset gaming wireless, itu harganya nggak sampai sejuta. Terus ada mouse Logitech M650, itu nggak sampai 400.000 harganya. Jadi sekarang kita bisa bilang bahwasanya Logitech itu udah ramah sama kaum kerehore, betul sekali. Dan kita bakal nge-review unit mechanical gaming keyboard Logitech G413 SE yang versi TKL. Karena kalau versi full size-nya saya kurang suka, Pak. Karena saya tidak suka yang panjang-panjang, betul sekali. Dan langsung aja kita bahas keyboard Logitech G413 SE TKL Edition. Di bagian boxnya sih nggak banyak beda, bre, sama produk Logitech G lainnya. Didominasi warna abu tua dan tampilan depannya ada foto produk dan emboss tipe G413 TKL SE yang diprint warna biru. Lanjut ke unit keyboardnya, punya tampilan full hitam yang bisa dibilang cukup monoton karena pakai desain yang biasa banget, bre. Emang sih rata-rata keyboard TKL bentuknya tuh gitu-gitu aja, yang kebanyakan pakai floating key design. Mungkin ada beberapa detail yang bedain seperti adanya emblem logo Logitech G dengan finishing chrome di pojok kanan atas. Sisanya ya sama aja kayak TKL keyboard pada umumnya, bre. Tapi Logitech tetaplah Logitech yang punya build quality jempolan. Buat case bagian bawah emang masih pakai bahan plastik. Tapi plastiknya itu loh, feel-nya premium dan solid, nggak kopong kayak plastik murahan. Terus, top cover case-nya pakai bahan metal dengan finishing brushed black yang tampil lebih mewah kalau dilihat dari dekat. Penggunaan metal juga pastinya bikin unit keyboard ini lebih durable. Saat kita coba flexing, aman enjoy, bre, nggak ada kendala sama sekali. Terus finishing case-nya juga rapih, nggak ada yang longgar. Bahkan, di bagian kabelnya juga rapih loh, bre. Turun ke bagian bawah, polos banget ya. Cuma ada stiker yang isinya spesifikasi teknis. Terus ada 4 titik rubber fit sama 2 adjustable fit di bagian depan lengkap dengan potongan rubber fitnya. Balik ke bagian atas, buat ngomongin keycaps-nya. Ini pakai profile keycaps OEM, bre. Build-nya udah pakai PBT yang kualitasnya solid banget. Kalau printingnya ini pakai teknik double shot injection. Tapi di baris function key sama insert dan home ada icon yang tercetak tapi di sisi bawah keycaps-nya. Jadi cakep sih, karena tampilannya tetap rapih dan clean tanpa ada icon yang mengganggu. Icon Sub Legend yang tercetak itu sih kebanyakan buat kontrol multimedia sama shortcut beberapa aplikasi dan buat kontrol LED backlight-nya. Sedikit ngebahas LED backlight-nya nih, bre. Sayang banget belum RGB dia, cuma putih aja. Tapi LED-nya ada di setiap switch kok, jadi nyalanya lebih rapih dan terang. Kita dikasih 5 pilihan mode LED yang bisa kita set pakai FN plus F12. Terus buat set tingkat brightness-nya pakai FN plus F1 atau FN plus F2. Tapi kalau brightness-nya di set off, font di keycaps-nya kurang kelihatan, bre. Jadi saya sarankan sih dinyalain aja. Selanjutnya kita bahas mengenai switch-nya. Keyboard ini pakai switch dari Longhua. Buat yang masih awam tentang brand Longhua, ini switch yang sama dengan Kailh karena dibikin sama satu produsen switch yaitu Kaihua. Jadi soal kualitasnya, ya 11-12 lah sama Kailh. Oh iya, cuma ada satu opsi switch di Logitech G413 SE ini, bre, yaitu brown switch yang punya karakteristik tactile. Buat aktuasinya sekitar 50G dan lifespan kliknya sekitar 50 juta kali klik. Dan sayangnya lagi, bre, gak ada fitur swappable di keyboard ini. Di sini juga ada fitur 6-key reroll anti-ghosting yang memungkinkan kita buat menekan 6 tombol secara bersamaan tanpa khawatir terjadi ghosting. Untuk konektivitasnya, ini cuma pakai kabel ya, bre. Kabelnya sendiri masih non-braided yang punya panjang sekitar 2 meter. Karena kabel ini belum detachable, jadi interface cuma ada satu yaitu USB Type-A. Dan untuk kompatibilitasnya bisa dipakai pada platform Windows 10 ke atas dan macOS 10.14 ke atas. Terakhir, kita bakal coba intip jeroan dari keyboard ini, bre. Bongkarnya lumayan gampang sih, tapi bautnya itu loh, ada 17 biji baut. Banyak banget kan? Kita lihat build quality case-nya dulu ya, bre. Ini masih pakai full plastik yang lumayan solid nih. Di dalamnya juga banyak garis kotak-kotak gitu, jadi nggak kopong. Sayangnya, kita nggak nemuin foam damper di sini. Kalau PCB-nya ini udah pakai board yang warna biru. Di dekat chipnya ada semacam double tip biar chipnya tuh nggak bersentuhan langsung sama case keyboardnya ini. Kalau plate-nya udah pasti solid, bre. Secara pakai bahan aluminium alloy. Terus kita ada tes sedikit stabilizernya. Ini oke banget sih, bre. Minim rattle, tapi ya buat spacebar-nya masih berasa rattle-nya.
Gimana Bre menurut kalian mengenai typing test dari Logitech G413 SE TKL Edition-nya? Menggunakan switch dari Longhua yang pakai brown switch edition-nya, dan menurut saya sih brown switch itu karakteristiknya dia dapat tactile tapi nggak berisik kayak si blue switch-nya. Jadi emang dapat banget gitu tactile-nya. Dan karena memang switch-nya pakai Longhua, satu pabrikan sama kayak Kailh, ini nggak bisa dilepas pasang switch-nya ataupun nggak hot swappable switch. Board-nya juga nggak hot swappable. Jadi kalian nggak bisa ganti switch kalau misalkan nih switch-nya rusak. Mungkin ya di solder bisanya ya Bre ya. Dan kita ngomongin soal anti-ghosting-nya. Logitech klaim bahwasannya keyboard ini udah 6 rollable anti-ghosting key. Tapi nyatanya pas saya tes sendiri, sebenarnya semua key-nya itu all anti-ghosting key. Jadi kalian mau tekan bersamaan semua key-nya, ya masih aman-aman aja. Nggak perlu khawatir kalian tekan key-nya bersamaan, tetap masih bisa ke detect. Tapi sayang Bre, untuk Logitech G413 SE TKL ini, dia nggak support software Logitech G Hub. Wah, sayang banget sih. Padahal ini kan seri G-nya ya, atau seri gamingnya dari Logitech, tapi nggak support software Logitech G Hub. Aduh, sayang banget. Oke, langsung aja kita ngomongin soal harganya. Untuk harga dari Logitech G413 SE TKL ini, harganya adalah Rp879.000. Rp879.000 apakah udah terbilang murah? Kita nggak tahu. Itu menurut kalian gimana? Kalau menurut saya sih, untuk versi TKL-nya masih sedikit mahal ya. Apalagi ini nggak ada fitur hot swappable, belum RGB, dan belum support software. Tapi kelebihannya, untuk build quality-nya Logitech nggak perlu diraguin lagi. Itu aja sih. Ya mungkin itu aja review atau ulasan singkat dari saya mengenai Logitech G413 SE TKL Edition. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan kenapa ikan berenang dan bernafas pakai insang? Apa sih? Jelas banget. Dadah!